Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ramadan Pratama Putra dari kelas 2A Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Inventory Data Barang pada PT Avindo Mitra Permata. Kelompok kami yaitu kelompok pertama, tugas akhir UAS, yang beranggotakan dua anggota, yaitu Dimas Pradipto dan Ramadan Pratama Putra. Di sini pertama ialah pendahuluan. Terdapat 4 kategori, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah. Di dalam menu latar belakang ini, kami akan membahas tentang PT Avindo Mitra Permata. Ialah sebuah perusahaan, supplier, dan distributor konsumen got yang berkembang pesat dan terkemuka di Batam. PT Avindo Mitra Permata didirikan sejak 2012 yang memiliki kantor dan gudang distribusi di Batam yang beralamat di Puri 2000 Industrial Park Blok D nomor 11 Batam Center. Tujuan dibentuknya PT Avindo Mitra Permata ini yaitu untuk mendistribusikan produk-produk dari berbagai supplier di modern dan tradisional market. Selain itu, PT Avindo Mitra Permata akan menjadi distribusi tunggal agar harga di pasar menjadi seragam. Yang kedua ialah rumusan masalah. Terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, pembuatan laporan persediaan data makanan dan minuman di PT Avindo Mitra Permata yang belum maksimal. Yang kedua, kurang ketelitian dalam menghasilkan informasi dari kategori transaksi-transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir ialah seringnya ketidaksesuaian jumlah stok makanan dan minuman apabila masuk dari supplier dan keluar jika dibeli pelanggan, termasuk pengaruhnya dengan stok. Dan yang terakhir ialah batasan masalah. Di dalam ini kami akan membahas satu, yaitu mengenai inventory data makanan dan minuman pada PT Avindo Mitra Permata. Dan di sini ialah manfaat tugas akhir, yaitu sebagai sarana evaluasi kemampuan mahasiswa dalam merancang sebuah sistem yang dibangun pada dunia kerja. Selanjutnya ialah landasan teori. Kami memiliki 2, yaitu yang pertama ialah kategori flowchart, yang kedua kategori database atau jenis data. Yang di sini jenis data yang kami pakai yaitu JDBC. Di dalam menu flowchart merupakan suatu teknis analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sistem informasi dalam pola yang jelas, logika, dan ringkas. Karya Susanto 2017. Di sebelah kanan bisa dilihat sendiri gambar dari flowchart. Yang pertama, admin akan memulai lalu mengecekkan barangnya dan mengecek barang apa aja yang tersedia serta membuat laporan stok, dan laporan stok barang akan dicek kembali lalu selesai. Di sini terdapat jenis data terbagi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang belum tersedia, sedangkan data sekunder ialah data yang sudah tersedia. Ini gambaran umum instansi PT Avindo Mitra Permata. Lalu metode waterfall ini terdapat 5 macam, yaitu analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Pengertian analisis ialah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Desain ialah spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan didesain sistem diarsipkan. Dan yang ketiga ialah coding, tahap proses pengkodingan program. Yang keempat, testing. Setelah diintegrasi, seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. Dan yang terakhir ialah tahap waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Yang selanjutnya ialah metode penelitian. Di dalam ini terdapat 3 macam, yaitu wawancara, observasi, pengembangan, dan sistem. Yang pertama, wawancara. Apa itu wawancara? Teknik pengumpulan data yang penulis dilakukan dengan melakukan wawancara kepada instansi terkait. Yang kedua, observasi, ialah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, pengembangan sistem, ialah dalam laporan ini penulis menggunakan metode waterfall dalam proses pengembangan sistem yang nantinya akan dijalankan. Di sini kita memasuki perancangan antarmuka. Yang pertama ialah form input data barang. Terdapat 4 jenis tombol button. Yang pertama, simpan, ubah, hapus, bersih. Menu simpan ini untuk menyimpan data, tombol ubah untuk mengedit data, serta tombol bersih ini untuk membersihkan file. Dan yang terakhir, tombol hapus untuk menghapus data. Di sebelah kirinya bisa dilihat sendiri terdapat tanggal, kode barang, nama barang, kategori, quantity, dan keterangan. Untuk tanggal itu untuk menentukan tanggal kapan barang ini akan diinput. Kode barang yaitu kode barang jenis apa yang akan diinput ke dalam menu data barang.
nama barangnya itu teridentifikasi dalam jenis barang apa. Kategori itu termasuk ada beberapa hal, dan quantity, dia itu jumlah. Yang dimaksudkan sini jumlah barang itu ada berapa macam. Keterangannya ini bisa diisi dengan menu expire ataupun tanggal pembuatan barangnya, serta kode produk dan nama produk. Kode produk ialah kode untuk memilih nama produk. Nama produk yang dihasilkan. Selanjutnya, from input data kategori. Di sini terdapat 4 juga tombolnya, bisa dilihat simpan, ubah, hapus, bersih. Sama pengertiannya seperti yang tadi, dan terdapat 4 macam di sebelah kiri, yaitu tanggal kapan akan diinput data kategori ini. Kode kategori ialah untuk memilih kode dari kategori barang, serta nama kategori ialah barang ini termasuk dalam jenis kategori apa. Keterangan seperti tadi bisa dilihat untuk expired dan tanggal pembuatan barang dalam kategori ini. 3. Form input data gudang. Ada 4 macam tombol, yaitu simpan, ubah, hapus, bersih. Pengertiannya seperti macam yang tadi. Lalu di sebelah kirinya bisa dilihat ada menu tanggal, kode gudang, nama gudang, alamat, dan keterangan. Tanggal yaitu untuk menentukan tanggal input data barang tersebut. Kode gudang ialah untuk memilih nama gudang. Nama gudang ini jenis gudangnya apa. Alamat ini alamat data gudangnya, mau dituju kemana. Keterangan seperti tadi, ada expire dan tanggal pembuatan data gudangnya. Lalu from transaksi barang masuk. Di sini ada tombol baru, yaitu tambah item. Tambah item ini untuk menambah data ke dalam tabel. Dan di sebelah kiri bisa dilihat ada tanggal, ID barang masuk, supplier, kode barang, nama barang, quantity, dan keterangan. ID barang masuk ini untuk menentukan ID barang masuk, yaitu nomor barang yang akan masuk ke dalam suppliernya. Serta supplier ialah untuk nama supplier barang. Kode barang ialah untuk memilih nama kode barang. Quantity memilih nama jumlah. Keterangan seperti tadi ada expired ataupun kapan barang ini akan dimasukkan ke dalam transaksinya. Serta di sini ada kode supplier, nama supplier. Kode supplier ialah untuk memilih nama supplier barang. Nama supplier ialah nama supplier barang tersebut. Selanjutnya yaitu form transaksi barang keluar. Di dalam ini terdapat 5 menu tombol juga, masih sama, yaitu tambah item, ubah, simpan, hapus, dan bersih. Pengertiannya sama seperti yang tadi. Selanjutnya di sebelah kiri terdapat tanggal, ID barang keluar, gudang, kode barang, nama barang, quantity, dan keterangan. Tanggal ini untuk menentukan tanggal kapan transaksi barang keluar tersebut dicatat, yaitu ID barang keluar ini nomor barang yang keluar. Gudang ini untuk memilih nama gudang, kode barang ini untuk memilih jenis kode barang, quantity untuk memilih nama jumlah, serta di sini ada kode gudang dan nama gudang, yaitu kode gudang ialah untuk memilih nama gudang, serta nama gudang untuk memilih nama gudang yang akan dicatat dalam from transaksi barang keluar. Selanjutnya implementasi. Di sini kami akan menampilkan menu utama dari software inventory data barang PT Apindo Mitra Permata. Terdapat 4 jenis menu, yaitu master data, transaksi, report, dan import. Transaksi ini untuk menentukan harganya, report ini untuk melapor apa aja yang terjadi kesalahan, import ini untuk pengertian PT Apindo Permata, serta master data ini untuk mengolah datanya. Implementasi yang kedua yaitu input master data barang. Terdapat 5 menu, yaitu back untuk kembali, data barang untuk menentukan nama barang, data gudang untuk menentukan nama gudang, serta data kategori untuk menentukan ini termasuk dalam kategori apa, data supplier untuk menentukan nama supplier. Selanjutnya yang ketiga yaitu input data barang. Ini yang filenya sudah diolah, yang sudah jadi, yaitu ada 4 menu, yaitu simpan, hapus, ubah, bersih. Pengertian simpan yaitu untuk menyimpan data, ubah untuk mengubah data, bersih untuk membersihkan field, hapus untuk menghapus data. Serta di sebelah kirinya bisa dilihat tanggal. Tanggal yaitu kapan ini di input data barangnya. Kode produk untuk menentukan kode produk, nama barang untuk menentukan nama barang dari sebuah barang yang akan diinput, serta kategori termasuk kategori apa, quantity untuk menentukan jumlah. Keterangan di sini bisa diisi seperti expire, kapan data barang itu diambil. Dan contoh kategori di sini ada DBM001, nama kategorinya permen. Itu bisa diisi dan masuk ke nama barang, kategori, quantity, keterangan. Contoh hasilnya udah bisa dilihat di bawah, ada nomor, tanggal, kode produk, nama produk, kategori, quantity, keterangan. Selanjutnya input data kategori. Terdapat 4
tombol juga masih sama seperti sebelumnya, yaitu simpan, hapus, ubah, dan bersih. Di sini memiliki 4 jenis tabelnya, yaitu sebelah kiri tanggal, kode kategori, nama kategori, serta keterangan. Tanggal untuk menentukan tanggal kapan kita akan menginput data kategori tersebut. Kode kategori ialah untuk memilih kode dari kategori barang. Nama kategori ini untuk menentukan nama kategorinya, dan keterangan seperti tadi, kapan barang ini akan expire dan kapan barang ini akan diinput ke dalam data kategori. Sini sudah kita isi terdapat dua, yaitu yang pertama ialah DBM 001 kodenya. Namanya jenisnya permen, keterangan permen karet. Yang kedua ialah LWK 001. Nama kategori ini minuman. Keterangannya minuman kopi. Selanjutnya kita memasuki implementasi input data barang ataupun input data gudang. Di sini terdapat 4 tombol menu, yaitu simpan, hapus, ubah, dan bersih. Pengertiannya sama seperti yang tadi. Di sini kita memiliki 5 menu halaman. Sebelah kiri yaitu tanggal, kode gudang, nama gudang, alamat, dan keterangan. Tanggal untuk menentukan kapan kita akan menginput data gudang ini. Kode gudang yaitu untuk menentukan nama gudang, nama gudangnya mau ditaruh di mana, nama jenis makanan atau minumannya, alamat ini akan dituju kemana, keterangan seperti tadi, expire, dan kapan pembuatan barang. Di sini sudah terisi 3 jenis, yaitu GD001, nama gudangnya Mekarsari, alamatnya Puri 2000, keterangannya gudang pusat. Yang kedua ialah GD002, Sari Ayu, alamatnya Puri 2000, keterangan gudang A. Dan yang terakhir yaitu GD004, nama gudangnya Balsam, alamatnya Puri 2000, keterangannya gudang C. Implementasi. Di sini input data supplier. Terdapat 4 menu tombol juga seperti tadi, simpan, hapus, ubah, dan bersih. Di sebelah kiri kita bisa melihat menu tanggal, kode supplier, nama supplier, nomor telepon, alamat. Tanggal itu kapan akan menginput data supplier, kode supplier, jenis kode yang akan dikirim ke suppliernya, nama supplier ialah supplier barangnya, nomor telepon ini mau ketuju kemana untuk suppliernya, alamatnya seperti tadi akan dituju ke perumahan ataupun yang dikirim kemana. Di sini terdapat 3 yang sudah kami isi dalam tabelnya, seperti tanggalnya 14/5/2020, kode suppliernya DB002, nama supplier PT Wicaksana, nomor teleponnya 0212268516, alamatnya Jalan Tenggiri, dan 2-3 itu sudah bisa dilihat sendiri. Selanjutnya implementasi menu utama transaksi barang. Terdapat 3, yaitu home, transaksi barang masuk, transaksi barang keluar. Implementasi transaksi barang masuk. Terdapat 5 tombol buton, yaitu tambah item, ubah, simpan, hapus, bersih. Sebelah kiri tanggal, ID barang masuk, supplier, kode produk, nama produk, quantity, keterangan. Di menu tanggal ini kita bisa menentukan kapan barang ini akan masuk serta ID barang masuk ini seperti kodenya, mau barang masuknya ya. Supplier ini nama suppliernya, kode produk, jenis kode produk apa, nama produk, seperti halnya kode white copy dan sebagainya. Baru di sini udah ada menu pencarian untuk mencari menunya. Di sini ada 2 tabel, yaitu PT Luwak, PT Wicaksana itu suppliernya. Oke, di sini ada kode supplier. Kode supplier itu apa? Untuk memilih nama supplier barang. Nama supplier itu nama supplier yang dituju. Seperti di situ bisa dilihat kode supplier, nama supplier. Yang pertama kode supplier yaitu DB002, nama suppliernya PT Wicaksana. Oke. Selanjutnya implementasi transaksi barang keluar. Di sini transaksi barang keluar terdapat 5 buton. Yang pertama tambah item, ubah, simpan, hapus, dan bersih. Di sebelah kiri bisa dilihat tanggal, ID barang keluar, gudang, kode produk, nama produk, dan quantity serta keterangannya. Tanggal di sini bisa dilihat 16/06/2021, ID barang keluarnya BK0004. Oke, di situ ada menu pencarian untuk mencari transaksi barang keluar. Oke, bisa dilihat sendiri. Di sini ada daftar tabelnya. Yang pertama ialah 01/5/2019, ID detail BK-nya DTBK001, ID BK-nya BK0001, gudang Balsam, kode produk LWK001, nama produk white copy, kuantitinya 7, keterangan rasa original 20 gram. Oke, di sini kita sudah memasuki tahap kesimpulan serta saran. Di sini dalam laporan kami memiliki 2 macam kesimpulan serta 2 macam saran. Yang pertama kesimpulannya ialah
Sistem informasi atau aplikasi sangat memudahkan dalam menyajikan sebuah laporan yang akurat mengenai penjumlahan dan pembelian serta pengaruhnya terhadap persediaan. Yang kedua ialah aplikasi sistem inventory berfungsi sebagai salah satu tempat penyimpanan data karena sudah memiliki database hingga antara stok produk yang masuk dan produk yang keluar dapat diketahui dengan cepat. Itu pengertian dari kesimpulan kami, serta sekarang kita akan masuki saran. Yang pertama ialah dengan menerapkan sistem informasi inventory, sebagian pimpinan perusahaan dapat memberikan pengarahan dan motivasi kepada bagian gudang agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua ialah dalam penerapan program aplikasi ini, sebaiknya penggunaan komputer dilengkapi dengan teknologi informasi yang terbaru dengan tujuan agar umur sistem lebih lama dan lebih familiar dengan penggunaannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai laporan tugas akhir kami. Apabila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.